Halo teman-teman, kembali lagi di channel RL Klik. Kali ini aku mau sedikit mereview sepeda listrik Ion 7 dan aku mau sedikit share bagaimana cara menggunakannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita simak videonya. Baiklah teman-teman, jadi tampilan untuk sepeda listrik Ion 7 ini seperti ini ya. Nah, ini powernya 350 watt, kecepatan 25 km per jam dengan jarak tempuh 40 km, dan beban maksimal itu 120 kg. Nah teman-teman, di sini aku dapat buku panduan seperti ini buku panduannya. Menurut aku sih kurang detail ya teman-teman. Dan ini aku dapat kuncinya itu dapat 2 ya teman-teman, aku simpan satunya. Nah, kuncinya ini modelnya seperti ini. Di sini kuncinya, dan juga di sini ada alarm gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 tombol di sini untuk mengunci, membuka kunci, dan juga seperti flash gitu ya, seperti untuk mencari sepedanya di mana gitu. Apa sih namanya? Nah, ini seperti ini ya bentukannya. Nah, lanjut di sini ada buku panduan. Nah, buku panduannya ini menurut aku kurang detail ya. Jadi aku masih sempat cari-cari review juga di YouTube cara menggunakannya yang baik gimana. Dan di sini tidak dikasih tahu cara membersihkannya juga seperti apa gitu ya. Mungkin ya dilap-lap aja kali ya, jangan sampai kena mesinnya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini juga ada kartu garansinya. Oke, baik. Lanjut kita ke charger. Nah, ini dia chargernya ya. Nah, ini seperti charger seperti charger laptop tapi agak besar gitu ya. Ini ringan sih chargernya ya. Seperti ini. Nah, ini nanti kabelnya itu tinggal dicolokkan ke sepedanya dan dicolokkan ke stop kontak. Nanti aku akan jelaskan. Lanjut kita ke bagian pedal. Nah, pedal ini bahannya dari plastik ya. Plastiknya kayaknya kurang kokoh gitu ya, gampang rapuh gitu. Ini aku kan beli online, jadi ketika datang pedalnya itu belum dipasang, jadi pasang sendiri seperti ini. Nah, lalu di sini, di bawah sini ada standar. Nah, jika kalian mau pakai sepedanya, posisi standarnya harus seperti ini. Nah, ini standar belakang, ini ada kuncinya juga. Nah, nanti aku akan praktekkan cara menguncinya. Ini dalam keadaan kunci ya teman-teman. Ini aku akan coba buka kuncinya. Nah, cara buka kuncinya seperti ini, didorong ke belakang gitu. Nah, ini keadaan buka ya teman-teman. Lanjut ke bagian depan. Di depan sini ada pijakan untuk kaki ya teman-teman. Jadi aku biasanya itu berpijak di sini, bukan di atas motornya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilipat seperti ini. Nah, dibuka lagi. Nah, ini nyaman banget ya, nginjak di sini tuh pas gitu dengan kaki. Lalu di sini ada penyimpanan, tempat penyimpanan HP gitu ya. Nah, ini lumayan luas tempatnya. Lalu di sini juga kita bisa sambil ngecas teman-teman, ngecas HP. Nah, ngecas HP nanti bisa ditaruh di sini atau bisa juga kalian HP-nya taruh di keranjang ya. Jadi lebih aman sih di keranjang ya teman-teman, biar nggak ada yang narik gitu kan. Nah, ditutup seperti ini. Nah, lanjut kita ke bagian keranjang ya teman-teman. Ini bagian yang paling aku suka karena keranjangnya itu cukup besar, luas ya. Jadi bisa naruh barang apa aja di sini. Di sini juga keranjangnya kokoh dan ada kuncinya gitu ya teman-teman. Jadi tidak gampang terbuka. Untuk joknya ini bagus banget, warnanya coklat tua, dan ini kulitnya bagus, nyaman didudukinnya. Nah, seperti ini jok depan dan ini jok belakang. Nah, ini tapi yang sedikit aku agak risih itu di sini rantainya ya. Jadi rantainya itu
terlihat seperti ini, tidak tertutup. Jadi jika bawa anak kecil duduk di belakang itu rawan takut kena rantai gitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau untuk anak kecil itu duduknya di depan. Nah ini sih di belakangnya udah ada pijakan ya teman-teman. Nah untuk spionnya seperti ini. Nah spionnya bisa diatur-atur juga. Spionnya 2. Lalu stangnya seperti ini, nyaman juga. Nah ini digasnya tuh teman-teman harus pelan-pelan ya teman-teman, karena ini tuh langsung nyentak gitu. Nah lalu ini bagian lampu depan, untuk lampu depan, dan di sini ada untuk sennya, sen kanan kiri. Nah ini seperti motor ya teman-teman, udah lengkap gitu. Nah di sini klaksonnya. Nah klaksonnya ini dan sennya suaranya lumayan kencang ya teman-teman. Jadi kalau digunain lumayan mengundang perhatian ya. Nah ini layarnya sudah digital ya teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian depan. Nah bagian depan ini lampunya seperti ini. Nah teman-teman, ini menurut aku kalau malam-malam bawa sepeda listrik, lampunya itu kurang terang ya teman-teman. Jadi agak sedikit bahaya ya, harus hati-hati banget. Disarankan sih kalau malam tidak usah bawa sepeda listrik ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk harganya itu 3.900.000. Nah karena ini aku beli online, ongkirnya itu pakai kargo 180.000 ya teman-teman. Jadi totalnya itu habis 4 jutaan ya teman-teman, 4 juta lebih. Tapi ini worth it banget sih teman-teman, karena di online tuh menurut aku harganya ya lumayan bagus. Dan pengirimannya pun bagus banget teman-teman, di packingnya rapi. Cuma lamanya ini yang kita harus sabar-sabar ya teman-teman nunggunya. Nah ini aku akan coba nyalain. Ini kuncinya, kita masukkan seperti ini. Kita coba nyalakan. Nah ini teman-teman, layarnya sudah nyala ya. Ini digital. Ini ada keterangan baterainya. Nah ini baterainya full ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya yang hijaunya ada garis satu lagi, nah ini kalian harus ngecas ya teman-teman. Tapi ini aku pakai sih tiap hari, tapi untuk ke warung aja bolak-balik gitu, untuk jarak dekat aja. Ini lumayan lama, berapa hari nggak ngecas. Ini udah 4 hari nggak ngecas. Nah seperti ini, di sini ada kilometernya, lengkap ya teman-teman. Nah ini untuk ngecasnya ya teman-teman. Untuk ngecasnya kita di sini ya, ngecasnya dicolokkan ke sini kabelnya. Nah ini ngecasnya lumayan lama ya teman-teman. Menurut buku panduan sih ini ngecasnya bisa sampai 8 sampai 12 jam ya teman-teman. Nah ini seperti ini dicolokannya, lalu tinggal dicolokkan ke stop kontak ya teman-teman. Di sini juga kalau sudah dicolokkan itu otomatis lampunya menyala ya teman-teman, warnanya merah. Nah jika sudah penuh warnanya hijau ya teman-teman. Tapi aku selama ngecas ini aku belum pernah sampai hijau ya teman-teman, karena lumayan lama juga sih nungguin 8 sampai 12 jam ya teman-teman. Mudah-mudahan sih awet ya. Nah teman-teman, di sini aku akan sedikit menjelaskan ya tentang penguncian ya teman-teman. Ini tuh menurut aku sebaiknya jika diparkir di suatu tempat, kalian harus sediakan kunci rantai ya teman-teman. Misalnya di rantaiin ke tiang atau gimana ya. Karena di sini walaupun kalian dikunci menggunakan alarm, itu tetap bisa didorong-dorong ya teman-teman, gak bisa dikunci stang gitu. Nah tapi ini tuh alarmnya juga cukup sensitif ya teman-teman. Jadi kalau kena sedikit atau disentuh sedikit itu langsung nyala alarmnya. Bahkan aku pernah naruh di luar keadaan hujan, jadi kena angin aja goyang sedikit langsung nyala ya alarmnya. Nah sebaiknya sih jika nggak mau pakai alarm ini, kalian sediain kunci rantai ya teman-teman biar aman. Di sini aku akan sedikit share cara menggunakannya. Nah cara menggunakannya mudah sekali, seperti mengendarai motor ya teman-teman. Jadi di sini aku buka dulu standarnya. Nah
Nah, standarnya itu jangan lupa untuk dinaikkan ya teman-teman, karena jika tidak dinaikkan standarnya ini tidak akan bisa digas ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin membawa anak kecil umur 2-3 tahun, ini sebaiknya ditaruh di depan aja ya teman-teman, karena kalau di belakang ini agak sedikit rawan karena rantainya yang tidak tertutup. Nah, ini aku pakaikan sabuk pengaman. Ini sabuk pengamannya bisa dipakai di depan dan bisa juga dipakai di belakang. Nah, ini karena posisi anak aku di depan, ini aku pakaikan di depan, jadi bisa disangkutkan ke badan kita. Nah, seperti ini. Ini juga aku beli di online, harganya murah, cuma 37.000. Nanti aku akan share juga link pembeliannya di deskripsi ya. Nah, ini aku gas sedikit, jangan terlalu kencang ya teman-teman, karena ini langsung ngegas gitu, jadi harus pelan-pelan, harus dirasa-rasa gitu ya. Ini lampu sennya, ini lampu depannya lumayan lah segini, tapi kalau bisa jangan dipakai untuk malam hari ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk jarak dekat sih worth it banget ya pakai sepeda listrik ini. Selain menghemat pengeluaran ya untuk beli bensin segala macam, mendingan pakai sepeda listrik aja. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe.